Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 12181000111. Konsentrasi Sistem Informasi Komputer Akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem berjalan pada pendaftaran karyawan PT Mayora Indah Terbuka. Dimulai dari sejarah singkat. Di sini PT Mayora Indah Terbuka itu adalah kelompok bisnis yang memproduksi makanan terkemuka di Indonesia maupun mancanegara. Terbukti PT Mayora Indah Terbuka ini merupakan perusahaan makanan terbesar di Asia. Mayora Indah Terbuka ini telah berkembang menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer good industry yang telah diakui keberadaannya secara global. Jadi PT Mayora Indah Terbuka ini pertama kali didirikan sejak 17 Februari 1977 sebagai sebuah industri biskuit rumahan sebelumnya yang hingga sekarang mampu berkembang dengan pesat menjadi salah satu kelompok usaha yang terintegrasi di Indonesia. PT Mayora Indah Terbuka ini juga banyak melakukan inovasi-inovasi terbaru dari perusahaannya sehingga memperkokoh posisi Mayora di pasar global. Dan untuk prosedur yang baru pada sistem berjalan, setelah melakukan analisa terhadap sistem yang berjalan pada proses pendaftaran guna perekrutan karyawan di PT Mayora Indah Terbuka ini, pokok permasalahan yang ditemukan di sini adalah banyaknya data monitoring yang tidak efektif sehingga memperlambat kinerja instansi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pada perekrutan karyawan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan perusahaan tersebut. Jadi manfaat dari analisis ini adalah agar dapat memenuhi persyaratan atau kriteria dalam jumlah perekrutan karyawan yang sesuai dengan permintaan perusahaan di PT Mayora Indah Terbuka. Dan yang diperlukan sistem yang dapat mempercepat kinerja instansi dan mengatasi masalah yang ada pada saat ini, yaitu dengan cara merancang sistem baru yang tidak ada pada sistem sebelumnya. Dan tujuan analisis ini adalah untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada sistem sebelumnya. Pemecahan masalahnya, perencanaan sistem monitoring dapat digambarkan sebagai bentuk alternatif untuk dapat melakukan proses pengerjaan monitoring secara berkala dan mengelola data dengan baik pada proses perekrutan karyawan. Bisa melalui pesan media atau website yang dapat memudahkan admin dalam mengelola setiap data yang masuk berupa data karyawan yang diperlukan yang berhubungan dengan syarat pelaksanaan program tersebut, sehingga dapatlah tercapai tujuan yang diinginkan. Dan berikut ini adalah rancangan sistem yang diusulkan. Jadi use case diagram perekrutan karyawan. Nah, use case diagram ini merupakan sebuah penggambaran dari interaksi pengguna dengan sistem yang menunjukkan hubungan antara aktor dengan sistem. Dan fungsinya dari use case ini dapat memperlihatkan ukuran aktivitas proses yang ada pada sistem dan juga menggambarkan proses bisnis dan aktivitas yang ada di sistem. Jadi dengan kata lain, use case ini sebagai fungsionalitas yang disediakan unit yang saling bertukar pesan antara unit atau aktor. Gitu. Nah, di sini nama use case-nya adalah pengajuan form pelamar tenaga kerja. Aktornya di sini ada calon pegawai, manajer, dan HRD. Aktor itu sendiri adalah orang yang terlibat atau berinteraksi antara sistem. Gitu. Di sini aktor manajer. Manajer ini dalam website dapat menampilkan halaman home, dapat menampilkan data karyawan pendaftar, mencari jadwal keinginan, tentang kegiatan dan kelengkapan data karyawan saat seleksi. Juga menampilkan halaman data pada proses monitoring, menampilkan proses hasil, laporan kegiatan perekrutan karyawan, dan juga menerima data offering letter.
Ini biasanya menerima data offering letter ini dari HRD ya. Dan yang kedua adalah HRD. HRD ini juga dalam websitenya dia bisa menampilkan halaman home, menampilkan halaman data karyawan pendaftar, mencari jadwal kegiatan atau kelengkapan data proses seleksi karyawan, menampilkan data pada proses monitoring, mengganti password, mengedit, menghapus, dan menambahkan data. Terus HRD juga bisa membuat data offering letter yang nantinya bakal diserahin ke manajer, melakukan seleksi juga, terus dapat melihat dan menampilkan hasil dari proses seleksi yang telah dilakukan. Nah, calon pegawai barunya ini dia menyiapkan berkas pendaftaran yang nantinya bakal dimasukkan atau melakukan pendaftaran melalui website, melakukan kegiatan seleksi juga. Nah, berikut ini adalah diagram use case recruitment pegawai baru. Di sini aktornya ada calon pegawai baru, manajer, dan HRD. Mereka ini saling berkomunikasi dengan use case ya. Di sini use case-nya adalah ada pendaftaran, kelola data lamaran, tes seleksi, kelola data pegawai, dan laporan. Nah, aktornya ini saling berinteraksi dengan use case. Nih, calon pegawai baru melakukan pendaftaran. Nanti setelah melakukan pendaftaran, HRD lihat nih di website dan melakukan pengolahan data. Terus apabila seleksi pendaftaran itu lulus, maka calon pegawai tersebut melakukan tes seleksi juga. Tes seleksi selanjutnya. Setelah itu HRD melakukan pengolahan data lagi, pengolahan data pegawai. Nah, setelah itu HRD memutuskan nih membuat laporan apakah sesuai atau enggak calon pegawai ini bisa bekerja di perusahaannya. Terus apabila sudah diterima, nah HRD ini membuat laporan dan laporan ini akan diterima oleh manajer. Rancangan sistem susulan nih ada sistem usulan maksudnya skenario use case recruitment pegawai baru. Di sini skenarionya melakukan pendaftaran yang dilakukan oleh calon pegawai baru. Aktor tambahannya ada kepala HRD dan manajer. Ini sebagai generalisasi, di mana hubungan generalisasi dan spesialisasi antara dua buah use case. Nah, di sini juga ada kelola surat lamaran kerja yang dilakukan oleh aktor utamanya kepala HRD. Di sini dia melakukan pengelolaan data pelamar kerja. Tujuannya melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pengelola data. Di sini ada alur optimisnya juga, optimistik. Kepala HRD menyeleksi calon pegawai baru yang telah mengumpulkan surat lamaran kerja dan mengisi application form, yaitu website tadi ya. Apabila HRD memutuskan calon pegawai baru yang lolos, tahap selanjutnya. Ini HRD memutuskan calon pegawai baru yang lolos nih. Terus setelah itu selanjutnya melakukan seleksi. Tes seleksi ini dilakukan oleh HRD, aktor utamanya HRD. Aktor tambahannya yaitu calon pegawai baru. Di sini calon pegawai baru sebagai include atau relasi tambahan yang tidak bisa berdiri tanpa use case. Nah, terus setelah itu kondisi awalnya kepala HRD melakukan kegiatan wawancara. Kepala HRD juga melakukan medical check up pada kondisi akhir. Terus yang keempat adalah kelola data pegawai. Nah, ini juga dilakukan oleh HRD, aktor utamanya. Aktor tambahannya nggak ada. Nama use case-nya kelola data pegawai. Biasanya yang mengelola data itu adalah HRD. Laporan. Nah, aktor utamanya pemimpin perusahaan atau manajer. Nah, laporan itu dapatnya dari HRD, nantinya yang bakal ditandatangani oleh atau disetujui oleh manajer. Nah, di sini adalah model activity diagram yang diusulkan. Di sini user atau pelamar pekerjaan mengajukan form, terus HRD juga form pendaftaran ya usernya, terus HRD juga menerima form pendaftaran. Setelah itu data lamaran
pekerjaannya diproses. Setelah itu melakukan seleksi pada pelamar, keterima atau enggaknya. Ini di sini melakukan tes dan wawancara. Terus setelah itu HRD membuat data penerimaan karyawan. Terus pimpinan perusahaan ini apabila keterima apa enggak, jadi HRD ini membuat laporan. Pemimpin perusahaan ini menerima data dari HRD. Setelah itu di sini kan ada nih membuat data offering letter. Dia tuh HRD ngasih ke manajer untuk disetujui atau ditandatangani. Setelah ditandatangani, terus apabila disetujui, pelamar ini menerima tanda tangan kontrak nih pelamar. Setelah itu baru dilakukan penempatan kerja. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.